Saya ingin memberikan nama lengkap saya Cyril Raul Hakim sebenarnya. Tapi biasanya dipanggil Ciko dari kecil, jadi semua orang panggil Ciko Hakim. Tapi kalau di KTP namanya nggak itu. Nah, tadi betul yang tadi dikatakan bahwa saya salah satu dari deklarator Partai Amanat Nasional. Kami bergabung dulu di MARA, Majelis Amanat Rakyat. Usia saya masih 25 tahun. Itu kebetulan paling muda. Ketika deklarasi juga PAN, saya pengurus DPP yang termuda di Departemen Pemuda, menjadi wakil kepala departemen. Kemudian perjalanan saya di PAN berjenjang. Saya pernah menjadi ketua DPW Partai Amanat Nasional untuk Provinsi Bali selama 7 tahun, menggantikan Jeffrey Giovanni. 7 tahun karena masanya sebenarnya 5 tahun, tapi 2 tahun diperpanjang karena belum ada calon yang tepat waktu itu, karena memang kita mencari di Bali untuk orang Bali yang memimpin. Kebetulan setelah itu digantikan oleh Brigjen Suete. Lalu saya pernah menjadi, terakhir jabatan saya adalah ketua DPP dan juga Korwil Bali dan NTB. Nah, saya pensiun dini 2012. Belum 40, tapi udah pernah jadi ketua DPW, udah pernah jadi ketua DPP, lumayan lah ya. Jadi kalau dibilang saya itu senior, saya seniornya Hatta Rajasa sama seniornya Zulkifli Hasan. Jadi Bang Hatta itu masuk tahun 99, Bang Zul itu masuk tahun 2002. Jadi alhamdulillah walaupun selalu berbeda dengan Partai Amanat Nasional, pilihan politiknya terakhir-akhir ini belum dipecat juga. Kemarin masih diundang juga ke pernikahan putranya Pak Amin. Putaran pertama bahkan anaknya Pak Amin, ini lucuan dulu ya. Bahkan anaknya Pak Amin masih nelpon, taruhan yuk 1-2 putaran, 1 putaran nih. Gitu. Jadi kita masih, hubungan pribadi masih kita jaga. Karena saya sendiri tidak pernah menjelekkan beliau maupun partai saya. Karena di dompet saya masih KTA-nya Partai Amanat Nasional. Walaupun saya dibilang sekarang, wah paling die hard nih Ahok. Sampai die hardnya sampai sekarang dilaporin sama Anies. Ya. Perihal pencemaran nama baik, nggak apa-apa. Saya bilang kalaupun itu fitnah, hukumannya cuma 100 juta. Masih ada 9 kali kuota lagi, saya siapin 1 miliar untuk fitnahmu. Kamu lebih jahat dari saya. Ya kan? Masa jenazah saya nggak disolatin tetangga kan gitu. Intinya gini, tadi yang dibilang oleh Bapak Moderator, saya tuh ingin sekali mengutip Suhoki dulu nih sebelum dimulai. Itu kata-kata tadi, dia harus bermimpi lebih besar, dia punya cita-cita lebih besar daripada diri. Suhoki dalam bukunya Catatan Seorang Demonstran di halaman 101 mengatakan, tapi sekarang aku berpikir sampai di mana seseorang masih tetap wajar, walau ia sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Seseorang mau berkorban buat sesuatu, katakanlah ide-ide. Agama, politik, atau pacarnya. Tapi dapatkah ia berkorban buat tidak apa-apa? Nah ini mungkin terlalu ekstrim. Ya, ketika orang mau berkorban untuk tidak apa-apa, pasti ada satu cita-cita. Ya, saya sendiri pribadi berhenti di tahun 2012. Saya hanya maju sekali untuk jadi anggota dewan pada tahun 2004. Itu saya nomor urut 1 tapi saya kalah. Dan saya setelah itu nggak maju lagi. Nah, saya punya cita-cita besar. Saya alhamdulillah secara ekonomi tidak pernah mencari uang di politik. Politik bagi saya adalah ladang charity. Saya tidak main golf, saya tidak suka karaoke. Nah, ya itu buang-buang uang. Jadi kalau teman-teman saya nanya, lu ngapain di politik buang-buang duit? Lu tiap hari 1,5 juta, belum taruhan ya kalau main golf. Lebih mahal kan? Pilkada nggak tiap hari loh. Ya, dan semua gerakan yang saya bikin adalah biaya sendiri. Nah itu hobi Pak. Hobi, cita-cita, dan hari ini kenapa saya betul-betul memperjuangkan Ahok kesannya, walaupun saya pernah menulis kemarin bahwa saya bukan pendukung Ahok, tapi saya sedang mendukung prinsip, ide, gagasan, kebinekaan Indonesia yang dibangun di atas kebinekaan yang damai, ya, dan Tuhan itu punya maksud di negara yang mayoritas populasinya adalah Muslim, ya. Kita diberi sedemikian rupa, sisanya itu banyak sekali agama-agama berbeda dengan suku, ras, dan bahasa berbeda.
Kita ini mau diberikan contoh, kalau mimpi saya nih, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan contoh Islam yang rahmatan lil alamin itu ya di Indonesia itu. Nah, itu yang sedang harus saya sebagai seorang muslim saya mau memperjuangkan. Kalau saya, ya, masalah integritas dan lain-lain. Kalau saya pribadi, saya merasa saya belum sampai ke situ sehingga saya berhenti bermimpi menjadi politisi. Saya berhenti bermimpi mendapatkan jabatan politik karena saya rasa saya belum cukup integritas. Masih bandel lah kasarnya gitu ya. Masih punya masa lalu yang cukup seru gitu. Capek ngejelasinnya, minta maafnya capek gitu. Minimal saya merasa begitu sehingga saya ingin menjadi orang merdeka. Merdeka itu apa? Saya tidak perlu bangun jam 6 pagi dipanggil. Kalau jadi menteri kan jam 6 presiden panggil mesti bangun, Pak. Nah, alhamdulillah saya nggak perlu begitu, itu cukup buat saya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan tadi, tapi ini agak lucu judulnya dulu saya ini ya, kegembiraan versus kepalsuan. Ini kalau kita bicara soal kepemimpinan, jarang sekali Pak pemimpin yang gembira Pak. Pemimpin yang berhasil, yang fenomenal, semuanya pemarah. Soekarno pemarah. Winston Churchill pemarah, Margaret Thatcher pemarah, nggak ada yang nggak pemarah, ya hampir semua. Ali Sadikin pemarah, ya kan? Prabowo pemarah, gitu. Ya, lebih lagi kan, tangannya lebih gampang nempeleng orang daripada Ahok, ya kan? Tadi saya bahas di atas, correct me if I'm wrong, saya pernah diceritakan oleh kakek saya yang kebetulan tetangganya Pak Ali Sadikin di Menteng, dulu. Ulama protes soal judi, Ali Sadikin mengatakan, itu ulama-ulama nggak usah lewat Sudirman Tamrin, doang judi itu. Gitu. Jadi banyak kata-kata yang jauh lebih kasar pernah diucapkan oleh para pemimpin yang dahulu daripada pemimpin yang sekarang. Ya itu. Tadi jadi kegembiraan itu agak susah. Mungkin Eko Patrio kalau jadi presiden gembira. Gitu. Versusnya. Tapi yang parah itu kepalsuan. Marah yang palsu juga ada, orang marah palsu tuh ada. Seakan gahar tapi di baliknya dia terima uang, dia lemah, dia takut dengan uang, dia takut dengan perempuan, takut dengan materi, benda-benda mati, benda hidup. Apalagi kepalsuan yang berlebihan. Ya, saya tadi bilang when it is too good to be true, biasanya it's too good to be true. Kalau itu terlalu baik dilihat, kita lihat, ya biasanya emang itu bohongan. Gitu. Itu fata morgana. Gitu. Dalamnya kopong. Karena dalam fondasi yang kuat biasanya gedung itu nggak bisa terlalu indah, nggak bisa terlalu meliuk-liuk. Dia harus lurus-lurus. Gitu. Nah, kalau kita tilik kembali ke masa lalu dan sekarang, itu semua tidak bisa disamakan. Masa reformasi dan era Orde Baru itu berbeda. Kepemimpinan zaman dulu dan kepemimpinan zaman sekarang itu berbeda. Karakter-karakter yang dibutuhkan pun berbeda. Karena kita sekarang tetap pemimpin itu harus keras. Ya, pemimpin harus tegas. Tidak ada pemimpin yang tidak tegas. Tegas itu apa? Tegas dalam menghukum tapi tegas juga dalam memaafkan. Gitu. Sekarang kan enggak. Sekarang ambigu. Gitu. Menghukum tapi kalau dipres sedikit, ya kita di reformasi kita inilah mengalami lah presiden yang udah mengatakan sesuatu tapi ketika dipres dia berubah. Ya. Atau pokoknya enggak juga ada. Gitu ya. Memusuhannya selamanya juga ada. Gitu. Ada juga yang wise, yang bijak seperti Gus Dur, ketika dia digoyang, diminta turun dan dia mengatakan tolong dikoreksi bila salah, tidak ada jabatan yang pantas dipertahankan mati-matian. Gitu ya. Nah, itu sangat bijak. Walaupun kalau dia mau bilang pasukan dia turunkan, ya turun, ya selesai juga. Gitu. Bisa lah banser-banser aja sih, ya kan, pertahankan kekuasaan dia. Tapi itu tidak dilakukan. Nah. Sekarang di era yang sekarang ini saya sedang
terus berjuang. Bukan buat saya sih, gitu. Karena perubahan yang ekstrim kan tidak bisa sama dengan perubahan ekstrim ke buruk dan ke baik itu tidak bisa dalam satu malam. Mungkin 10 tahun atau 15 tahun. Berarti buat siapa? Buat anak-anak saya. Saya punya 5 putra-putri, Pak. Dari yang usia 18 tahun sampai usia 8 tahun. Saya punya 2 anak perempuan yang cantik-cantik, yang saya nggak rela mereka kok di daerah tropis yang panas ini harus pakai cadar sampai atas dari bawah, kepala sampai kaki. Betul. Ya, sedangkan yang laki boleh pakai asal nutupin dengkul. Saya nggak rela itu. Saya pernah kemarin bicara soal memilih pemimpin dengan seorang teman. Dia bilang saya nggak politik-politikan. Saya bilang apa artinya nggak politik-politikan? Dia seorang perempuan, usianya lebih tua dari saya. Ini teman bisnis ya, partner bisnis. Kita duduk di sebuah kafe. Dia mengenakan baju kerja tapi yang ketat ya, minum martini alkohol jam 8 malam. Terus dia bilang saya kurang peduli sama politik, saya nggak mau milih politik. Saya bilang, Mbak duduk di sini jam 8 malam bersama saya yang bukan muslimnya, berpakaian seperti itu, minum segelas martini di tempat umum, ini adalah sebuah keputusan politik. Ada undang-undangnya loh. Ada undang-undang yang mengatur bahwa dia boleh begitu. Berada di situ jam segitu minum martini bersama saya yang bukan muhrim. Itu ada undang-undangnya, Pak. Kita berhenti di lampu merah. Itu bukan kesepakatan tanpa diketuk palu, Pak. Ada undang-undang lalu lintas, Pak. Kalau lampu merah artinya berhenti, lampu kuning artinya apa? Besok bisa diganti, Pak. Kalau mau, kalau DPR bilang di komisi 5 ya, atau komisi berapa itu perhubungan ya, mereka ganti, dia bilang hijau berhenti artinya besok hijau berhenti ganti gitu. Saya bilang jadi nggak ada artinya. Kalau bahasa Inggrisnya, if you don't turn on to politics, politics will turn on you. Anda tidak mengikuti politik, politik akan ngatur Anda tanpa Anda ada andil di sana. Nah, kita memilih pemimpin melalui yaitu tadi pemilu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, saya bilang ya, kita nggak akan dapat tuh pemimpin yang sempurna. Seperti saya nih Pak ya, saya ini duda nih Pak, cerai udah 2 kali. Kalau paman saya bilang perempuan yang lo mau tuh does not exist. Ya kan, perempuan yang kita mau tuh nggak ada di dunia ini. Yang ada yang mendekati situ. Ya. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan ya kita lihat mudarat dan manfaatnya. Gitu. Masalahnya bangsa kita ini baper, sensitif, senang ditipu ya kan, senang dibaik-baikin gitu. Karena mayoritas Jawa, Pak. Mohon maaf nih, saya suka bilang sama teman saya nih yang lagi nyagup ya kan, saya ini bapak saya Pariaman, ibu saya Jawa Timur. Jadi Jawanya juga Jawa Timur, ya Pariaman. Orang Jawa aja nggak demen cara gue ngomong, bro. Apalagi lu, ya kan? Cokin kafir lagi. Jadi tawa lah gitu ya. Jadi local wisdom sih sebenarnya. Memang tetap harus kita ikuti at a certain level ya. Tapi kenapa saya bilang tadi kegembiraan itu nggak ada pemimpin yang gembira, Pak, dengan segala masalahnya itu. Ya. Ada tapi ya terlalu fenomenal seperti presiden kita ini gembira terus kayaknya. Saya sampai menginterview pas pampres kadang-kadang emang dia nggak ada pusingnya. Enggak tuh, ngasih makan ikan aja katanya di Bogor. Ya udah ini lain sendiri, lain seperti yang lain. Nah, tapi intinya yang paling penting itu kepalsuan itu udah nggak ada tempatnya lagi. Ya, kita harus melihat realita, kita lihat bukti, kita lihat apa yang dikerjakan, apa yang dikatakan kemarin apakah sama dengan apa yang dikatakan sekarang. Kalaupun tidak sama nggak apa-apa deh, tapi kalau sampai bertolak belakang, nah itu baru palsu. Gitu. Kembali lagi, adakah kandidat terbaik untuk presiden atau untuk pemimpin? Ada, tapi dia nggak pernah maju. Jadi memang yang kita pilih itu the lesser evil, Pak.
Itu yang mesti kita pahami. Saya boleh ya drop names ya. Saya orangnya susah berbicara ini kayak Mbak Suci lah, Suci Munir. Itu sahabat saya, itu seperti kakak saya. Saya suka curhat sama dia dalam segala hal. Percintaan dia curhatnya sama dia. Saya nanya kenapa sih nggak ini kali ini? Gini. Dia tidak percaya pada teori lesser evil itu. Padahal menurut saya sebagai seorang yang mestinya sangat paham politik dan keputusan-keputusan politik itu sangat mempengaruhi gaya hidup kita, ya, cara kita berbudaya, bermasyarakat. Seharusnya dia ketika harus memilih di antara dua evil, ya pilih yang paling rendah lah tingkat keiblisan. Ya kalau saya bisa sampai di situ aja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Ciko. Sharingnya sangat orisinil sebenarnya. Yang tadi dari awal sepertinya kita sama Bang Ciko. Saya udah mulai ditanya oleh rekan, oleh teman. Lu sekarang dukung Ahok ya? Enggak. KTP gue bukan KTP DKI, gue gak akan nyoblos Ahok. Gitu. Saya jelas pilihannya. Tapi kondisinya memang sangat memprihatinkan. Jadi saya jawab kepada teman-teman saya, ini bukan persoalan pilih Ahok atau Anies. Ini bukan persoalan pilkada DKI, saya bilang. Ini adalah persoalan pemihakan saya atau mungkin teman-teman saya tentang Indonesia. Seperti yang dikatakan tadi Bang Ciko, bahwa prinsip, ide, gagasan keindonesiaan hari ini sedang dipertaruhkan. Dan pilkada DKI tampaknya menjadi arena di mana prinsip, ide, gagasan keindonesiaan itu sedang coba diusik. Nah, itu yang kemudian memanggil saya terus terang secara pribadi bahwa saya harus tampil melakukan pemihakan bukan untuk Jakarta, tapi untuk Indonesia. Jadi, dan saya menarik dengan statement Bang Ciko tadi bahwa Tuhan pasti punya maksud. Tuhan pasti punya maksud dengan DKI dan Jakarta yang begini. Nah, mungkin ke Bang Saragi dulu. Ya, ini soal prinsip-prinsip tadi bahwa ini kan emosi kita ini dengan pilkada bukan karena kita mau milih Ahok atau Anies, mau milih Pak Basuki atau Pak Anies Baswedan ya, tetapi bahwa ketika persoalan mencari pemimpin berintegritas, di situ kita berhadapan dengan prinsip, ide, gagasan keindonesiaan seperti tadi yang diutarakan, ditegaskan menjadi sebuah reason politik ya, political reason dari Mas Ciko dan juga saya untuk mengambil sikap pemihakan terhadap kepemimpinan politik ke depan. Silakan Bang Saragi diteruskan soal kepemimpinan berintegritas dan gagasan keindonesiaan ini. Silakan Bang. Terima kasih. Terima kasih atas undangannya dan dengan tema yang menarik, mencari pemimpin berintegritas, kepalsuan dan kegembiraan dan kepalsuan. Menarik karena ada beberapa hal. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Juliaman Saragi, ketua dan pendiri daripada NCBI, National Character Building Institute. Kebetulan ada salah satu teman saya di belakang, Lydia, mantan ketua umum PMKRI. Terima kasih. Apa yang dikatakan oleh moderator jelas sekali bahwa saya tidak menentukan pilihan di putaran pertama. Karena bagi saya penilaiannya belum clear. Pada perkembangan berikutnya, saya menarik kesimpulan. Apa yang dibutuhkan Jakarta, apa yang dibutuhkan Indonesia melalui Pilkada DKI Jakarta. Selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Saya menarik adalah pernyataan daripada prolog undangan untuk narasumber. Dan dengan bahasa saya mencoba menyimpulkan adalah pemimpin berintegritas tidak akan pernah membohongin rakyat hanya demi meraih suara. Bila sebelum menerima suara saja sudah berdusta, bukankah sepantasnya kebohongan tersebut diekspos ke publik? Supaya rakyat pemilih tahu dan memilih sendiri siapa pemimpin dia. Sengaja saya ambil ini artinya apa? Bahwa Ahok hadir dengan satu konteks
kalau dalam persepsi pribadi saya adalah dia membongkar dan menata Jakarta. Kepalsuan pembangunan puluhan tahun terbukti pada masa kepemimpinan Ahok. Sangat di luar nalar jika kita puluhan truk berisi kabel-kabel gulungan kabel di daerah ring 1. Ini sungguh-sungguh hal yang tidak mungkin terjadi. Kita bisa melihat dan terakhir juga terjadi di Gatot Subroto. Kita bisa melihat bagaimana penataan, bagaimana hal-hal ruang terpadu anak menjadi satu wadah tempat berkumpulnya warga. Dan bahkan terakhir saya sudah menyampaikan pesan bahwa saya tidak kenal Ahok, saya tidak kenal Jarot, saya tidak kenal Anies, dan tidak kenal Sandi. Saya tidak kenal. Tetapi bahwa untuk kepentingan ke depan, bahkan saya sudah menawarkan satu ide bahwa bagaimana ruang terpadu anak itu menjadi taman dongeng kebangsaan, taman dongeng keagamaan. Itu salah satu. Dan hal yang lainnya adalah saya sudah siapkan ada di makalah bahwa ada di catatan kecil saya. Kalau melihat pertanyaan daripada moderator adalah bagaimana pemimpin berintegritas ini dalam konteks pilkada saat ini. Saya menilai hanya dari dua hal. Bahwa bicara penegakan hukum baik oleh polisi, baik oleh kepolisian maupun pihak terkait dan juga dari Badan Pengawas Pemilu yang secara quick respon. Dan kedua adalah bagaimana bahwa saya menilai rakyat pemilih di Jakarta terperangkap sama isu-isu sekunder. Mereka tidak maju kepada isu primer. SARA adalah isu sekunder, tetapi diekspos menjadi isu keutamaan. Yang menjadi isu primer sebenarnya adalah bagaimana rancang program masing-masing kandidat. Inilah seharusnya kemanfaatan yang terbesar. Bagaimana komparasi benefit dengan program-program ini. Saya melihat sendiri bagaimana dengan program DP 0%, 0 rupiah. Bahkan BI sudah menyatakan bahwa itu melanggar aturan dan lain-lain. Tetapi itu menjadi satu konsumsi publik. Saya berharap ke depan adalah ada satu penjelasan ke publik. Bagaimana status daripada masing-masing kita bisa melihat. Usulan saya sederhana adalah KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung mendeklar pelaporan setiap yang masuk terkait dengan keempat aktor ini. Itu harus dideklar. Artinya apa? Pada saat rakyat pemilih memasukin kotak suara, mereka sudah bening. Mereka sudah memiliki pencerahan bahwa ini loh pemimpin aku. Seharusnya pihak-pihak kepolisian ini semua, ada kan mereka banyak menerima laporan publik terhadap Anies maupun KPK menangani Jarot Sumber Waras maupun Anies Sandi terakhir dilaporin kedua kali soal pemalsuan kwitansi terakhir. Saya berharap bahwa pihak aparat hukum mendeklarasikan status perkara masing-masing ini sebelum pada akhirnya. Ini penting. Ini penting. Pada saat siapapun terpilih, bahwa rakyat sudah tahu bahwa oh ini pemimpinku bersih. Karena pemimpin berintegritas dikatakan adalah jujur dan dapat dipercaya, tidak korupsi apa segala. Ini perlu dideklar. Dan ini menjadi satu hal tindakan yang sangat penting. Apakah memang kita boleh lihat provokasi-provokasi spanduk SARA? Kelompok-kelompok saya itu dengan inisiatif sendiri menurunkan itu banyak spanduk. Dan akhirnya mereka berkoordinasi karena tidak mau terjadi konflik dengan masyarakat sekitar, mereka berkoordinasi. Akhirnya itu menjadi kebijakan daripada Pemprov. Tapi ini sangat membahayakan bukan di tengah kota. Tetapi adalah di daerah-daerah bantaran kali, di daerah-daerah pemukiman padat, di pinggiran Jakarta. Ini sangat terasa sekali ketegangan-ketegangan yang sebenarnya tidak perlu ada. Ini semua bersumber cuma pada satu titik, egoisme kekuasaan. Nah, saya hanya mencoba menjadi pengantar itu dan semoga diskusi ini semakin berkembang, tetapi bahwa perlu saya klarifikasi bahwa keberpihakan saya kepada Ahok ataupun kepada Ahok bukan karena saya punya vested. Tapi saya melihat bahwa Jakarta butuh Ahok dan Indonesia butuh simbol untuk bagaimana membongkar dan menata pembangunan yang penuh kepalsuan. Kita bisa lihat sendiri hasil-hasilnya.
Kalau Yudi Latif kemarin menyatakan bahwa Ahok ini adalah seperti Robin Hood. Mereka ngambil dari pengembang, mereka masukkan ke pelayanan publik. Tetapi bahwa saya sangat setuju bahwa pemimpin berintegritas adalah bahwa memang sudah selesai sama dirinya sendiri. Dan inilah yang memang kita cari dan memang ini dibutuhkan Indonesia di masa depan. Sekian dan terima kasih.